Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dan kiat kita dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Si orang menuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia pula, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut ini di antara adab-adab yang selayaknya dipertimbangkan ketika si orang yang menuntut ilmu. Pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seorang yang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas kepada Allah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari keridhaan Allah dengan ikhlas, namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi saja, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, rajin berdoa kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap yang menuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu santet, ilmu perdukunan, dan lain sebagainya. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu yang syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, dua orang yang rakus tidak akan pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan dua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa terus kita kepada Allah Ta'ala. Seorang yang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapat ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, la tata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru
oleh seorang ustadz dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebab itulah sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka-mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang memberi petunjuk Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Az-Zumar ayat 17-18. Mungkin itu saja. Adapun adab dan kiat kita dalam menuntut ilmu secara Islam, sebagai kita umat muslim, sebagai kaum muslimin, mari kita perbanyak menuntut ilmu. Semoga kita diterangi, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di menuntut ilmu, dibukakan pintu hati kita untuk menangkap semua pelajaran yang diberikan, dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.